Iya, ada memang orang tua yang ketika anaknya masih balita, mereka nggak showing di media sosial, mau private, biar apa? Biar kan nggak semua orang guys, nggak semua orang tua siap anaknya ini dipajang di media sosial, takut nanti ada bully, ada supporter. Ya kalau supporter, kalau bully apalagi artis kelas dunia begitu, anaknya kan sekali upload nonton seluruh dunia, eksklusif. Beda kalau artis Konoha, anaknya dibuatin Instagram jadi cuan karena kekurangan duit. Kalau Katrina itu kan artis kelas dunia, nggak kekurangan duit, ngapain dia jual anaknya di sosial media? Datang seru. Minggu depan aku datang lagi sampai ketok Palu. Yang lapor ke KPK tuh nggak masuk itu, kurang kuat. Iya. Alah, ini rakyat jelita ini si Ridwan ini, kau muluk ngol-ngol. Hemong-hemong di kampung, gaji-gaji 2 juta, keluar kau. Makan nasi goreng. Hemong-hemong di kampung itu, hemong-hemong gaji 2 juta. Emang dia usil, suka masuk itu. Tidurnya aja ditilam kapuk 150.000. Akhir September enggak, susah. Ini berat. Ini memang tahun ini tuh memang jatuh banget si Niki itu. Kasian. Dia salah pilih pengacara itu kali ini. Sebelum menang, kali ini enggak. Belum. Asem banget. Kenapa kok Benny? Itu dia harus ganti pengacara, kalau enggak bisa-bisa 15 tahun di dalam guys, karena udah ngamuk-ngamuk kayak gitu. Syukur-syukur 8 tahun. Banyak banget temen-temen aku pengacara, bahkan pengacara artis bilang itu 15 tahun loh. Lama banget mas. Iya udah ngamuk-ngamuk gitu. Aku aja masih ngasih 8 tahun. Temen-temen aku pengacara di Jakarta ngasihnya 15 tahun semua. Itulah buktinya. Itulah buktinya. Kalau di mata orang Jakarta sama di mata orang kantoran, Hakim sama JP itu kan termasuk orang kantoran kan. Artis Konoha itu nggak ada harganya guys, karena skandal mulu. Tapi kalau bagi rakyat jelita ya wow. Lihat tuh Jonathan Priji, nggak ada harganya kan di mata Hakim. Siapa? Aku nggak pernah masuk. Aku nggak terbukti. Aku pernah urusan hukum 15 kali sampai aku jadi terdakwa 2 kali. Tapi aku nggak kebukti, jadi nggak diponis. Ponis tidak bersalah. Kasusnya melabrak orang, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran baik. Aku kan memang tukang labrak guys.
Iya, banyak skandal. Ya, aku pernah terjerat hukum tapi nggak pernah dipenjara. Terus teman-teman aku hukum. Terus kan aku nongkrongnya sama pengacara-pengacara artis di Jakarta. Temen-temen gue pengacara artis, pengacara Jakarta bilang dia bakal ditahan 15 tahun. Syukur-syukur kalau dari aku 8 tahun loh. Kalau kalian tanya aku itu 8 tahun. Tapi kalau pengacara-pengacara temen gue sama 2 jenderal ngomong ke gue 15 tahun. Tuh. Bukan ngelabrak tes. Aku banyak ngelabrak orang. Ngelabrak selebgram, 1 cewek 2 cowok pernah. Ngelabrak manajernya si Jeffrey Nicole, mantan. Pada saat itu Jeffrey Nicole masih sama dia. Udah. Melabrak manajer di mall, restoran pernah. Menciduk hater kerja di Indomaret pernah. Aduh, aku nih udahlah ada capek gitu-gitu guys. Kalian baru kenal aku soalnya. Melabrak Indra Tarigan, pengacara udah. Melabrak Tessa Mariska. Yang pertama beneran, yang kedua baru gimmick. Yang pertama dulu beneran itu di kantor polisi. Nah habis itu kami damai jadi temen tuh. Nggak ngefek. Demo besar kan di penjara lah sama polisi. Kalau kalian demo besar turunlah aparat banyak nanti. Kalian demo bawa berapa orang? 100 orang. Nanti aparatnya turun 200 orang. Sama doang ngefek. Nggak ada hakim tuh nggak takut guys, karena mereka kan ngidang tuh tiap hari, jadi udah biasa. Hakim itu tiap hari sama JPU ngidang orang, bukan pertama kali, udah biasa. Apalagi cuman artis Konoha. Kalau tadi koruptor hartanya 200 miliar, hebat lah. Kalau cuman artis kan Konoha hartanya berapa lah guys. Udah nggak bisa lagi kali ini, udah telat semuanya. Minggu depan kalau huru hara lagi bisa-bisa 20 tahun guys, serem. Enggak kasihan dong. Jangan, nggak boleh gitu. Ini aku di Plaza Senayan nih. Tiap Sabtu pas aku kesini. Lu nganggur. Gaji 1.500.000. Belum. Kan udah diputar. Iya betul sendal. Halo Asoka. Nanti aku ganti model rambut tanggal 26. Iya, di sini kan kalau premier kan, kalau premier resto kan memang konsepnya remang-remang. Aku nggak nonton. Aku udah nonton film Bollywood semua. Aku nontonnya minggu depan. Tadi aku itu syuting talk show sama Tessa Mariska untuk Pablo Benua. Terus mau pulang macet banget. Hari ini aku nggak pakai sopir, aku sendiri tadi nyetir. Sopirku pulang kampung. Senin baru balik Jakarta. Nah terus habis syuting macet kan kalau mau ke Ragunan dari Tebet Jakarta Selatan. Udah aku Plaza Senayan aja. Film Bollywoodnya udah aku tonton semua. Sayara udah nonton, Dadak 2 nonton, Hrithik Roshan War 2 tayang di seluruh 2 minggu depan. Jadi aku nontonnya di sini, aku makan aja. Habis itu aku pulang nanti jam 9. Apa namanya?
Minggu depan aku ke sini lagi nonton Hrithik Roshan. Enggak. Sinilah. Apa? Enggak. Magang, bukan sekolah lagi, magang. Aku kan lagi sekolah lagi, pariwisata, public relation. Nanti magangnya di antara Kuwait, antara Bulgaria, antara Thailand, antara Malaysia, tapi cuma setahun. Nah ini teorinya diselesaikan dulu, habis teori magang. Siapa? Enggak, di sini tenang kok. Kita hasilnya cuma satu, Pak. Lebih untuk yang kampus saja. Tapi kalau mau digoreng seperti yang bisa tadi kita angkat. Lalu kita goreng. Aku sering kesini. Sama pakai kuahnya asli. Aku hampir tiap Sabtu ke sini. Asli. Bedanya kalau digoreng kan kering terus enggak. Enggak. Kalau itu sama BS biasa. Enggak, cuman di sini yang makan cuman 5 orang. Aku lulusan agrobisnis di Universitas 11 Maret. Terus English First International. Terus sekarang lagi ngambil kuliah lagi pariwisata. Pariwisata ngambilnya public relation. Kalau satu ngomong gitu terus kalau sebut itu beda ya sama sebutnya. Dia banyak lemak kalau misalnya direbus jadi saya tidak itu. Selamat malam. Thank you. Nggak ada caranya, kamu harus lapor. Kalau terbukti ya ditahan, ditinjak lanjutin. Kalau nggak terbukti, lu yang dilaporin balik. Datang tiap hari Kamis. Aku kayaknya ke Solo 2 bulan lagi. Ih, emang lu pikir gua orang kampung nonton-nonton dangdut? Udah, masih tayang tuh. Halo malam. Jam 9 tadi maghrib, sholat maghrib dulu. Iya, hari ini aku sendirian. Tadi aku habis syuting talk show. Terus aku ke mall nungguin macet. Jadi gini aku kasih tau kalian ya.
NM itu dia udah tahu dia bakal di penjara lama. Nah jadi karena dia udah tahu dia di penjara lama nanti, maka dia buatlah begitu gitu loh. Kenapa? Daripada supaya ada ini, supaya orang ingat gitu sama dia, supaya ada gong gitu loh. Karena nanti kok di penjara guys 4 tahun, orang pasti lupa. Pas keluar tuh dia susah membangun personal branding lagi, karena dia pasti ketimpa sama yang lain-lain. Halo Kalimantan. Kocok. Pastian enggak? BRI yang prioritas apa? BRI prioritas, BNN Enggak, susah. Ini benar-benar habis dia tahun ini. Halo. itu ada. Lumayan kamu deh. Iya lah pasti. 2 tahun aja Coba ditanyakan itu. upah. Aku nggak tahu, aku nggak punya bukti. 8 minggu. Baik. Kan berpahala, sunnah Rasul. Ini ya. Oh itu iya, yang buntiangin anak orang itu kemungkinan 2 minggu atau 3 minggu lagi dilaporkan ke polisi. Kalau misalnya di sini bisa, tapi kalau di Bogor Barat untuk abstraknya Harusnya minggu depan, cuman pengacaranya. Kalian kenal kok pengacaranya? Tadi aku baru ke kantornya. Kalian kenal pengacaranya nanti? Sebenarnya mau dilaporkan minggu ini, tapi karena kasus NM masih naik, takutnya nanti beritanya redup, nggak viral. Jadi ini mau diviralkan memang. Supaya apa? Supaya si cowok itu jerah. Karena yang dia gituin bukan 1 orang, banyak perempuan. Jadi nunggu dulu kasus NM pelan-pelan, nanti 3 minggu lagi baru dilaporin. Skuter sih, nggak banyak yang tahu. Iya, 2 cewek. Yang satu pemain sinetron, yang satu yang pemain sinetron itu digugurkan, jadi nggak ketahuan. Yang mau lapor polisi yang rakyat jelita, cewek Cianjur. Kalau nggak 2 minggu, 3 minggu lagi redup nanti karirnya itu. Selamat malam, silakan. Selamat malam. Aku pastikan belum pasti masih di Bandung, menunggu sebentar lagi. Baik, mau di luar? Boleh. Ntar dulu.
gara-gara biasanya biasa beres racing. Oh iya. 4 konsisten ini Coca-Cola sama mental. Nah, itu buat sini kan ya. Aku kayak lagi. Boleh. Lagi redup guys, redup ini bahas si Taekdung di luar, karena aku malas. Digoreng. Iya. Iya, habis syuting talk show tadi aku. Tadi aku pakai jas kayak pianis itu. Terus jasnya aku tinggal di mobil. Aku makan masuk. Itu ini buat nutupin kasus korupsinya itu. Lah itu kan dibuat di PT. Aku nggak dukung dua-dua guys, karena nggak ada kepentingan buat aku. Intinya mereka sama-sama salah, sama-sama benar dah. Welcome. Enggak. Aku habis syuting tadi, habis syuting talk show. Kena macet jadi aku minggir dulu di Plaza Senayan. Kasus NM ketok palunya kira-kira akhir September. Ya. Datang. Lama itu. Sebenarnya kalau nggak huru-hara, nggak dramatisir, cepet sih. Cuman kan ini kasusnya agak drama ya. NM ngamuk-ngamuk, kemarin sakit, ke rumah sakit lagi, ditunda lagi, ya gitulah. Lah itu saksinya si Doktif sama si Dokter Oki. Iya, tadi kan aku talk show sama dia. Nggak ada waktu aku motong. Iya, males aku motong. Bukan males, nggak ada waktu, kadang lupa. Nah itulah jadi pertanyaan. Aku aja nggak ngerti kok bisa. Kalau feeling aku Mail lebih rendah daripada sini kita sih. Karena Mail kan kondusif, nggak ngelawan hakim. Soalnya ibunya RG kalian jangan suka hina-hina, karena itu kan orang tua, jangan dibawa-bawa. Mail rendah hantu itu guys, karena dia nggak huru-hara. Ya tapi bukti kurang kuat itu. Ya laporan diterima, tapi kan belum tentu disidang. Ya, pengacara artis cerita ke aku, mereka bilang bakal 15 tahun, cuman kalau aku bilang 8 tahun. Mending aku kan ngomong 8 tahun. Kalau pengacara artis ngomong ke aku 15 tahun. Oh ya,
aku ngomong 8 tahun. Kalau pengacara artis ngomong ke gue 7 orang 15 tahun. Macam sate, makanan. 5 tahun kayak nggak mungkin deh. Kalau udah nantang-nantang hakim, udah ngata-ngatain JPU gitu 5 tahun kayak nggak mungkin deh. Feeling gue loh ya. Kecuali tadi kalau si NM-nya tenang, nggak huru hara, nah bisa. Aku NM. Tadi aku habis syuting talk show belain CNM. Nanti kalau tanya aku kasih tahu. Podcast. Nggak dekat sih, cuman kenal. Nggak dekat tapi saling tahu. Dia juga sering nge-like VT gue kan waktu belum masuk penjara. Iya, ancamannya 20 tahun. Ancaman, tuntutan, dan vonis itu beda. Ancamannya 20 tahun, tapi nanti tuntutannya bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Nah, nanti vonisnya berapa? Vonisnya bisa 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Aku nggak ngerti sih dia baik atau enggak. Kalau ramah iya, kalau baik aku nggak bisa nyimpulkan karena aku nggak deket guys. Cuman saling tahu. Kalau ramah ya betul. Lu kan kalau mau tahu orang baik atau jahat lu harus tinggal dulu sebulan sama dia, jalan-jalan dulu bareng sebulan sama dia. Iya pakai celana. Aka, apa itu Aka? Iya aku baru baca, nggak tahu aku emang dilaporkan ya. Aku fokus khusus NM, jadi nggak sempet nih cari tahu yang lain-lain guys. Siapa suka noyor? Nah, siapa Gio? Nggak kenal gue. Alah ini hemong ini. Si PD ini hemong nih. Hemong-hemong di kampung gaji-gaji 2 juta keluar kau. Pakai celana Arab. Mending 2 juta, meragukan. Kayak 1.700.000 deh. Akhir September. Yang aku dengar dari pengacara-pengacara yang datang di situ akhir September. Iya di mute aja itu. Kayak jelita itu. Iya masih lama loh. Ini kan kasusnya kasus berat, nggak mungkin langsung ketok palu. Kecuali tadi pencemaran nama baik. Kecuali kalau kasus pemukalan, nah itu cepat. Iya belum sempat potong. Minggu, 8 minggu lagi. Iya, padahal gue nggak kenal mereka loh.
Belum, nanti tunggu habis ketuk palu dapat tempatnya baru. Espresso. Ya, pahit ya. 4 bulan. Iya, biasa belum. Yalah, harus menerima keadaan. Lama itu guys. Orang udah dua jenderal bilang ke gue dia bakal lama tuh. Sepi, nggak ada lagi bongkar-bongkaran. Hah? Di mana? Siapa yang berdebat? Narik urat dong mereka. Terus kalau narik urat aku mah ogah. Siapa tuh Ratu Nyinyir? Habis kuota kalian nontonin begitu. Masih 8 minggu lagi. Iya, nanti tanggal 26 aku potong. Kayak aku nanti tanggal 26 potong kayak Syarukan di Hamko Hamise Curalo. Ogah aku nonton begituan. Tontonan rek-rek jelita. Nggak kelas aku. Kalau aku mending nonton sidang Nikita lah. Mending nonton sidang Nikita kalau gue. Banyak ilmu, banyak pengetahuan. Nonton konser-konser Konoha ogah gue. Gratis gue ogah. Iya, nanti kalau tayang aku kasih tahu ya. Lagi di review sama produsernya. Kalau nanti bagus, maka itu jadi podcast rutin. Aku sama Tessa Mariska. Oh iyalah, mending aku datang nonton sidang Nikmir, banyak pengetahuan yang aku dapat. Nonton Ayu Ting Ting apa yang aku dapat? Malu-maluin. Ogah. Apalagi aku nggak suka dangdut. Anak alay kali. Siapa? Suruhnya pula aku nonton dangdut. Mana mau aku? Iya, banyak yang bilang. Mungkin karena satu sama-sama orang Sumatera kali. Iyalah. Enggak, dia tadi aku tahu maksud dia. Daripada nonton sidang Nikmir, mending nonton ini konser anak-anak alay. Ogah aku. Yang mending aku nonton inilah sidang Nikmir, banyak pengetahuan yang aku tahu tentang hukum. Jadi kalau keluar negeri kita kena masalah, tahu hukumnya begini, hukumnya. Suruhnya pula aku nonton anak alay. Ini mau orang kampung itu, aku mau ke FA, maksudnya apa FA? FA siapa? Oh ya, thank you. Nggak takut saya sendal jepit, atau macam-macam. Loh, ya gue nggak salah dong. Kan kita bahas kasus NM. Jadi tadi gue paham tuh maksud dia. Daripada nontonin kasus NM, mending nonton si ini Ayu Ting Ting konser. Mana mau aku, udah ada aja kau ini. Gratis aja aku ogah. Aku aja nongkrong di Plaza Senayan, gimana ceritanya aku punya barang KW. Kau ini ada aja ya jelita ini. Nongkrongku aja di Plaza Senayan.
Iyalah, ini kan mal orang kaya, masa tuh norak-norak. Iya ori, kok nggak sanggup beli karena korek jelita. Nggak ada orang nongkrong di Plaza Senayan ini barangnya KW. Kalau kok di kampung iya. Iya, mudah-mudahan nggak ditunda lagi ya biar cepet ya. Iya, loh, dia lucu. Dia mau komentarin orang, tapi dia dikomentari nggak boleh. Yang nggak usah terkenal, nggak usah jadi artis lah. Ya nggak peduli gue. Iya dipakai. Karena produsernya minta. Tahu nggak? Produsernya bilang gini, Saat gua maunya lu pakai celak atau yang pakai merah-merah di kening itu, atau lu yang kemarin gue suka banget lihat lu di sidang Nikmir yang pakai apa tuh, yang kayak Asoka gitu. Iya. Jadi artis itu hobi aja kalau buat gue, seru-seruan. Kalau cari duit ya lu harus punya bisnis atau kerjaan tetap, karena lu kalau di Konoha kan gaji artis nggak bisa bikin kaya raya dan nggak menjamin hari tua. Iya, nanti kalau nggak 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dilaporkan ke polisi. Pengacaranya kalian kenal kok. Pengacaranya minta tolong aku. Maksudnya bukan minta tolong, maksudnya Satria ikut aja nanti ke Polda Metro Jaya ya, buat rame-ramein. Karena kalau ada gue kan infotainment udah, image-nya udah, oh nih Satria Mulia gitu. Kalau Mail bisa lebih rendah itu, karena dia kan nggak huru-hara. Aku kalau ada kerjanya di pejabat, tahu sendiri lah kau. Mau bahas ini, coba ini. Gue kalau udah kerjanya di pejabat, lu tahu sendiri lah. Nggak pantas gue puji. Iya, rame nih guys, banyak yang nonton malam nih. Mana bilang lah. Infotainment nggak mau guys. Tadi kan aku dari kantor infotainment habis syuting podcast sama talk show. Nggak mau mereka, nggak tahu kenapa. Kata mereka kalau TikTok doang dia naik, kalau infotainment nggak naik. Thank you. Sapos, maksudnya? Aku mah hidup suka-suka gue, nggak ngarep gue disukain orang. Halo Karawang. Rame ini banyak nonton kayaknya. Halo Cirebon. Aku lagi nunggu macet, nanti macetnya selesai aku pulang. Halo Malaysia. Halo Rangkas Belitung. Banyak cindo, banyak bule juga. Halo Qatar. Emang FVP gue sampai Qatar ya? Jauh banget ya, kok bisa? Halo Bandung. Halo Aceh. Dingin banget di sini tau. Aku udah tadi menggigil. Aku
aku nggak bisa memastikan nasib orang. Tunggu aja lah keputusan hakim ya, karena yang menentukan itu hakim. Cuman aku nggak sabar itu Niki itu tuntutannya berapa kan belum. Nah, nanti itu kalau tuntutannya tinggi bisa pingsan itu loh guys. Iya sendiri aku. Tadi habis syuting talk show sama Tessa Mariska. Terus aku mau di Jakarta Selatan, Tebet. Terus aku mau pulang ke Ragunan, walaupun sama-sama Jakarta Selatan, macet. Akhirnya aku ke Plaza Senayan filmnya udah aku tonton semua. Akhirnya di sini aku makan, tapi aku nggak nonton film. Aku nonton film minggu depan. Karena film udah gue tonton semua minggu lalu. Kontrakan bapakmu. Kau kali Kismin di kampung. Aku mau rumah sendiri. Kalau kau dikontrakan nggak di kampung-kampung. Iya itu ada Raya Jelita tadi. Siapa namanya tadi? Rimo ya. Enggak, kalau tuntutan itu tuntutan sama ponis kan rata-rata kalau tinggi orang bisa depresi, stres, pingsan, nangis. Aku pernahnya ke Samarinda, ke Sampit, sama satu lagi ini fans si kucing Kalibata ini. Aku tanda ini dia fans kucing Kalibata ini. Orang Kismin gaji 1.100.000. Tidur pun masih ditilam kapuk. Tanda aku itu fans kucing Kalibata itu. Oh dinginnya. Gaji 1,1 juta paling itu. Oh iya, serem. Nauzubillah menjalik jangan sampai. Nah ini lagi siapa yang coba aku pengen lihat muka. Alah Rimo, kau ini kayak BABA BUBU kerja di minimarket gaji 1,2 juta. Heboh kali kau di kampung. Aku kira kayak gimana gitu orangnya. Ternyata BABA BUBU gaji 1.200.000. Paling di kosannya itu tidurnya di ini tilam-tilam kapuk 150.000. Kapuk udah keluar. Biasanya 2/3 biasanya. Kena mental deh kan. Aku kira bentukannya kayak gimana, ternyata bentukannya ya Tuhan. Nauzubillah menjalik. Iya Allah. Aku nggak tahu nih model apa, tapi aku suka aja sih. Iya dingin banget sih. Pakai celak Arab. Kalau tuntutan 15 tahun gimana guys itu? Kalau tuntutannya 15 tahun, rata-rata hitungnya bisa 12 tahun di ponisnya. Masih kemarin aku tanya 8 kali lagi. Ini di Plaza Senayan Premier. Iya, karena biasa itu ponis itu 2/3 dari tuntutan, bukan ancaman lo ya. Bedain ancaman, tuntutan sama ponis. Mending gak usah. Saran aku udah deh terima. Nanti kayak Mira Hayati diponisnya 10 bulan gara-gara ajuin banding jadi 4 tahun dari penjara. Tuh saran gue lo ya. Udah nggak usah disipil. Nanti kalau aku sebut harganya kalian bilang pamer lagi. Taruhannya di 8 9
Dingin banget tau. Aku memang nggak suka dingin orangnya. Aku mau pulang nanti jam 9. Nggak, nanti aku di rumah nggak live lagi ya guys. Aku mau tidur. Capek aku dari pagi bangun. Iya, jadi nggak usah naik banding saran aku. Nanti naik banding di ponis 30 tahun. Aduh. Keluar udah tua. Nah, ini kan aku di mall. Udah kan udah disita sama pengadilan. Itulah makanya hidup nggak usah aneh-aneh. Kalian tuh hidup nggak usah aneh-aneh kalian. Halo Mbak Fis. Ayo Mbak Fis. Naik Mbak. Mau naik nggak? Di mana dan bagaimana? Nggak keluar. Saya masih di XX1 saya masih di PS dari Mbak telepon tadi. Iya ya. Terus Gimana kemarin? Mbak kemarin kenapa ngamuk-ngamuk ceritanya? yang di mana ngamuk-ngamuknya, yang di mana? Ini tunggu sidang. Oh iya, lihat si Niki nangis. Kan Mbak Hmm. Bentar ya, bentar ya Bang. Mbak kan jerit-jerit kemarin. Ini boleh. Untuk kemarin itu yang pengacara juga nih. Iya, kenapa? Kalau kamu misalnya ini oke sama dia aja, ini kan nggak pakai duit sama dia. Oh Ngerti kan super? iya. Kalau dia Lihat si Niki nangis sampai pingsan kan? Ya kita berdua nggak tega aja sama si Luna. Jadi si Mbak Pista ini ditelponi sama Terus si JPU-nya itu kayak menye-menye menghina, ngeledek, gimana sih? Aku jadi kok gitu sih, aku tunjuk lah, kita berdua tunjuk lah. Lu jangan kayak begitu, lu coba lu lepas masker lu. Coba ngomong langsung, sini. Gituin. Nggak boleh lah kayak gitu, terus direkam ya kami. Terus Mbak yang dimarahin kubu RG gimana? Oh iya. Jadi Mbak Pista ini kan dukung Nikmir, tiba-tiba Kak Fitri sama Dokter Eja kan temen Mbak Pista, jadi mereka marah, nelpon Mbak Pista, negur gitu. Jadi gini nelpon tuh entah mau ngapain Kak Fitri. Loh, kalau sama Kak Fitri sama si lebih ke Kak Fitri ya, sama Kak Fitri sih nggak ada masalah memang gitu loh. Bapak siapa? Kenapa bukan apa-apa kan? Ya terus ya tadi WA-an sama Kak Fitri. Kita nggak ada apa-apa loh Kak, aku gitu. Ya emang nggak ada apa-apa lah, jangan ada apa-apa lah, kata dia gitu. Kata kakak gitu, kata Kak Fitri gitu kan. Ya udah clear ya masalah ya Fis. Ya iya, ya emang iya Kak. Jadi gini Kak, manusiawi lah Kak. Kalau saya itu melihat kasusnya gitu sih.
Kalau sama Kak Fitri ya, terutama Kak Fitri ya, itu nggak ada apa-apa ya netizen ya yang di sini ya. Kenapa nggak gantiin kenapa nggak gantiin NM, kasihan kan mbaknya. maksudnya Mbak masuk penjara. Oh, ini tuh netizen kadang lu mulutnya kayak guguk, tahu nggak? Lu tahu guguk nggak? Lu aja yang gantiin sono bodoh. Nggak, awas, Kalau kita ini itu mendukung, mensupport, ngerti nggak? SDM rendah sih kalian ini. Lu aja Sri, lu tunggu ya, gue capture ya. Lu siapa sih, lu muka lu kayak apa sih? ya udah stop. Udah. Tahan. Oh enggak, kurang ajar. Gantiin Niki aja, goblok banget. Lu aja goblok. Awas kena ban. Enggak. Namanya apa? Apa gitu? Appreciate kok. Gimana sih mendukung? Kami ini mendukung ya. Melihat kasusnya seperti itu gitu loh. Apa salahnya sih? Kok kalian pada ngomong yang sampai Z? Kalau JPU-nya ya, saya coba kasih saran aja. Jangan kayak begitu gitu loh. Yang gimana, masa direkam-rekam sampai kayak begitu? Mau ngapain ngerekam-rekam? Jadinya tuh dia bukan. Ya aku bilang kan memang ya bener lah. Kalau saya ngomong apa adanya. Merekam memang media, wartawan. Saya ditunjuk ya, saya ditunjuk direkam-rekam ya, gue tunjuk ganti lah. Gue tunjuk balik lah. Kalau ngomong nggak dengar, dia ngomong apa nggak dengar gue suruh buka masker loh, gue gituin, baru ngomong. Juga mic-nya juga nggak jelas ya kalau di luar ya. Enggak jelas. Mic ininya, mic. Ya Mbak Lis, tuh Mbak Dira, iya. Sri nenek udah tidur aja, jangan tiktokan. Nah, kalau nggak ngerti wes turu wae mbak atau mbah, turu wae. Kalau nggak ngerti asal ngomong yo kowe ae mbak sampai mate dek kono. Iya nanti kalau ketemu saya kasih. Mbak nggak ikut komal-komal lagi. Apa surat debat begitu? Enggak. Jadi capek loh gua. Maksudnya gini loh. Kita ini artis ini ya gini loh. Bukan berkubu-kubuan atau apa, tidak ya Satria ya. Kita ini melihat kasusnya gitu loh. Kok sampai seluruh dunia Indonesia Raya sampai sebegitunya, apa sih gitu loh. Paham nggak? Kalau nggak paham, nggak ngerti deh, gue udah nggak bisa ngomong. Tadi saya habis ketemu pengacara inilah, salah satu yang megang artis. Dia ngasih tahu 15 tahun mbak tuntutannya. Ya Allah, Tuntutannya. Serem ya. Tuntutan. Saya papa Mbak Jessi. Papaku orang Jawa Malang, mamaku Belanda asli. Saya aja nggak sabar hari Kamis nih. Jadi gitu. Lah kalau untuk apa namanya, fansnya Nikita, kalau untuk koar-koar ya wajar lah. Untuk koar-koar gitu wajar lah. Namanya aja juga. Ya mungkin mereka orang juga melihat kok sampai seperti itu. Padahal mungkin kami juga kita itu juga nggak ngerti kasus yang sebenarnya di dalamnya itu
seperti apa juga nggak ngerti kan gitu loh. Tapi kan orang lain kan menyimpulkannya kan seperti itu. Vonisnya masih 8 minggu lagi guys. Nah, mungkin ini lebih banyak hukumannya daripada orang yang korupsi 300 T. 300 T aja 6,5 tahun. Lah ini bukan pembunuh, bukan korupsi nih. Ya 300 T, tapi kan kalau apa namanya, kalau duitnya kenceng, mau Biasanya apa? itu 2/3 dari tuntutan. duitnya 2/3 kencang. dari itu. Terus pasti dilariin ke luar negeri apa gimana pasti. Ya. Sebenarnya isi tuntutan Iya, Mbak Nafnur. Sama dokter Oki Mbak, jam berapa? iya, saya lahir di Jakarta. Mbak kemarin itu bisa dari dokter Oki jam berapa? Dokter Oki pulang duluan deh kayaknya. pulang. Dokter Oki pulang duluan, tinggal aku sama Luna doang kan? Hah? Tinggal aku sama orang, sama aku Luna, Sama doktif. aku Luna Doktif, Si dok terus si doktif apa lagi Dok Bule gue. sebagainya. Si doktif tadi baper. Iya, Ratu Mayang Beauty Care, iya, Inaya, sering nonton Inaya ya? Nona, Iya, tadi dia komen. Jadi ada infotainment TikTok panjang muka saya sama si Tessa Mariska, terus dia komen di situ. Tolong kalau Satria Mulia dan Tessa Mariska tidak tahu, tolong diem. Gue pura-pura nggak baca aja. iya, adek gemoy, halo sayang. Bahas orang tapi dibahas nggak mau. Sinetron bagus, iya. Dia mau terkenal tapi dibahas nggak mau. Yang nggak usah terkenal kali. Yes, benar. Jadi artis kali. Sebentar. Publik. Halo NTT. Jauh banget FYP-nya sampai NTT sono. Mana tadi dari tadi? Loh, Intinya ini Amerika sampai tadi. Taiwan, sampai Taiwan. Tadi aku kan lagi komal bareng sama yang dari ini, dari apa? Amerika. Komal di Amerika. Tapi orang Indonesia kan. Orang Indonesia tinggal di Amerika, suami orang Amerika. Nyampe di sana beritanya. Kalau ini kan tadi asli yang nonton asli orang Taiwan. Dan juga suaminya kan orang Amerika. Halo Aceh. Ya, sampai Malaysia viral. Kalau Singapura nggak ada yang kenal. Singapura, Thailand, Vietnam ke sana nggak ada yang kenal sama artis Konoha, kecuali TKI ya. Ya sih, iya, doain aja. Ya, jauh banget tuh. Ya ini kayak kalau dipikir juga kasus Itu Finlandia tuh. kasus apa ya dibanding yang apa, Bukan kasus pembunuhan kan? bukan yang bukan, maksudnya kasus yang KRP itu kan lebih ganas ya. Mbak itu lagi di ruang makan. Di teras. Oh. Nggak malam mingguan tadi. Ya, di rumah aja. Malamnya di rumah aja. Enggak, ya aku nggak pernah oplas kan. Tanya Mbak Vista, gue oplas nggak? Nggak pernah. Satria itu dari kecil, dari masih brondong masih kecil udah syuting sama kakak. Aku dulu kalem-kalemnya sama Mbak Vista. Sekarang nggak ya? Sekarang nggak kalem ya. Kalau iya kan, memang dia dulu kalem, diem. Sekarang udah pinter. Nggak santan. Mbak Mes apa sih? Mbak Mes apa? Mas Aryo. Hah? Mas Aryo. Kak Nikita kasus apa? Kalau Mbak Visa pernah oplas? Enggak. Gantian jawab, Dek. Kenapa? Katanya kakak oplas ya? Enggak, Mbak Vista nggak oplas. Enggak.
bulu matanya doang itu. Ini bulu mata aja, nggak ada oplas hidung-hidung gitu, nggak ada. Kalau treatment mungkin tanam benang, tarik benang, begitu-begitu ya endorse ya iya. Sama Kak Fitri juga kok endorse juga tarik benang. Yang dikatain gua gratis sama netizen. Ya emang gratis. Gimana sih kalian ini? Kalau endorse itu ya gratis, tapi kita harus mempromosikan kliniknya. Paham? Iya, blasteran sayang, Belanda Jawa. Yanti. Dari dulu nggak berubah, ya diformalin ya Kak Yanti ya. Iya Mbak Vista, muka mamanya begitu, jadi Tedira, Masya Allah cantiknya, solehannya. Iya, dioperasi sama mamaku ini hidungnya. Mbak Vista nggak oplas. Aku kan tahu. Dan selalu ya, kamu juga ya, Berlianar. Kak Fisa pernah main sinetron bareng Om Tedisha. Iya, Inaya itu. Tahun berapa? Istri pertama. Sebelum Centini itu. Sebelum Centini. Ya, Centini aja kita 2016. Nah, nanti kalau Kak Fisa ketemu Miss Gosong, nanti aku pelototin sedikit gini aja, udah nangis. Enggak tuh, baca dong, membaca dong. Hah? Miss Gosong juga blasteran Chihuahua. Iya, blasteran aja. Kecil Enggak, dong. Gosong kan lucu Gosong. Kan aku janji kalau kan dia ngomongnya dari Aceh. Kalau misalkan suruh aku ke sini, aku datengin, aku kasih tiket pesawat. Tapi belum dijawab sama dia. Nanti mereka itu datang lagi pas pas tuntutan dan vonis pasti datang. Karena aku yakin nanti pas Nikita divonis mereka sorak-sorakin tuh. Pasti. Pelik ya, kasihan Niki ya. Itu ini memang tadi kami bahas di kantor Pablo Benua. Ini tahun dia yang jatuh banget ini. Oh, tahun si Niki. Tadi kan rame wartawan situ Mbak. Ada berapa wartawan situ? Ada 5. Apa yang di panggung? Miss Goib. Salam ya, Nating. Salam ke Mama ya. Semoga sehat selalu. Halo Syah. KPK kurang kuat itu. Kurang kuat buktinya. Nanti kayak Wan Prestasi hilang gitu guys. Amin. Kalau itu nanti 3 minggu lagi dilaporkan ke polisi. Halo Bandung. Hai Bandung. Ya, halo Teh Elvira. Nanti kalau yang itu nanti dibahas pas sudah laporan polisi. Yang penting ada kasih Teh kisi. Elvira kok mukanya si itu Miss Gossip. Kokoh. Arab.
Koko Jimmy, kemana malam ini? Kemanakah kita? Iya, mencurigakan ya. Datang ke kubu musuh. Loh, emang benar Sunan Kalijaga ke rumahnya Kak Fitri? Iya, itu ada yang bahas tuh. Iya. Orang Bule di mana di sini? Oh, Bule lagi ke ini mereka ke apa tadi sebutannya nih? Bule lagi ke sana tadi. Senayan. bukan si itu si siapa si Koko Jimmy sama Bule gitu. oh Senayan. nongkrong kali. Kenapa ngorok Fajar Lubis sama pansos kalian berdua? Ngapain gua pansos? Kok pansos sih? Kurang kerjaan apa pansos ya? tiap hari sehat. Ini kita di atas juga loh. Pansos ngapain? Pansos bodoh. Hmm. Paham. Kami nikahnya belum, kawinnya udah. Kadang ini netizen nih ada yang ini ya, ada yang goblok. Hari ini libur. Nah, libur. Apa aku? Mimi mau naik gak? Mimi perih gak sih? Memiril. Mimi perih ya? Mimi naikin Mimi. Mana? Mimi naikin tuh. Kakak katanya. Mimi boleh. Minta request me. Yang lain jangan ya. Ini aku tag itu. Aku tag itu, undang aja jambak. Jambang saat jambak. Ya. Nikah aja kalian berdua cocok serasi. Kok bisa ke nikah? Iya, coba tanya Mbak Krista. Abas, Kak Fisa udah artis gak bakalan pansos. Lah ya iyalah, ngapain kita pansos. Orang datang ke sana itu baru loh, gue itu baru kemarin datang ke sana. Datang kemarin baru hari Kamis ini loh. Baru sekali ini saya itu datang ke mana? Mbak, Ke sidangnya teman saya ini, NM ini. Kera, Udah huru haranya minta ampun. Saya dua kali. Pertama itu jenguk ya kita ya Sat ya. apa itu? Nggak kerasa hari Kamis 4 hari lagi. Nggak bisa kesibukannya apa? Iya lagi nyanyi aja. Halo Maria. Iya, di sini nggak bisa jerit-jerit guys, soalnya ini kan tempat umum. Kalau di rumah aku bisa jerit-jerit. Iya kan? Bener ya deh ya. Iya. Ih, Mbak, Plaza Senayan ini rame banget. Masa? Iya, bioskop rame banget nih.
Kemarin itu aku ke gala premiernya Latahzan, bagus. Kemana? Gala premiernya Latahzan. Oh, saya dapat undangan juga, cuman saya nggak datang. Bagus, bagus, bagus. Siapa pemainnya? Supri, Kavisa iya, Marsyanda sama Ariel Tatum. Saya mah kalau diundang gratisan saya ogah. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan. Kecuali yang main film Mbak Pista, baru saya datang. Rasa sakit karena mencintaimu. Di Banten. Yang mana? Enggak, nggak bisa. Aku cuma bisa bahasa Inggris. Mbak, Mas minta bil ya. Kok cantik sih? Kok cantik sih ya, ganteng loh. Gimana sih kalian ini? Iya, pernah kita satu judul sinetron Centini. Kan di situ kita kenalan memadu kasih. Memadu kasih nggak sih? 101.040 nasi goreng. Mas, tadi saya ini bayarnya Oh, cash. yang pakai cash tadi. Iya, Tadi nanti perlu saya- bilnya aja. Iya, nanti saya kasih uang pas ya. Baik. Thank you, thank you. Iya, dia nggak bisa ngobrol apa, nggak bisa los ngomongnya karena kan di umum. Iya, ini tempat umum masa gua kayak orang tuh. Oh. Filter apa sih filter? Hah? Enggak, Kak Visa filternya kelewatan. Iya, makasih. Iya, makasih, makasih. Pakai filter. Filternya kelewatan. Kelewatan banget. Sampai pilih filter yang paling putih banget, badannya putih. Iya, emang masa sih beda banget. Perasaan biasa aja. Bisa ini pakai wig selalu ya? Abu-abu. Kok wig sih? Dokter Reja itu temennya Mbak Vista, sering jalan bareng. Dokter Reja Ya, asli loh kok wig. abu-abu kan? Istri pertama Kanjeng Doso, iya. Enggak. Dokter Reja itu aslinya nggak abu-abu kan, Mbak? Gimana? Dokter Reja itu aslinya nggak abu-abu kan? Kulitnya. Oh, putih. Tuh. Kan sering jalan tuh mereka. Putih. Loh, kami itu berteman dulu. Bukan dulu sih, sampai sekarang. Kuning langsat ke putih lah ya. Kayak Mbak Teh sama Rizka ya. Kulitnya. Ya, iya kayak beginilah. Putihan Mbak sih. Halo Kak Mandar. Halo Kak Yani, apa kabar?
Hahaha. Besok Mbak kemana? Besok tuh Minggu ya? Ya. Saya besok ke Sentul, Bogor. Oh ya si Pablo ya. Ya. Besok ada si Limbat sama Prophet Boy, Kavisa first impression Dea Imut. Dea Imut itu dulu itu di multi di judul, tuh kebanyakan judul lupa aku. Senyuman Ananda itu jadi anak aku tuh, anak tiri aku. Iya, saya nonton itu. Imut. Dea Imut sekarang udah gede dia. Diana Pungki, ya Diana Pungki mukanya kelihatan banget sekarang OP-nya. Kavisa ajarin Mbak Barokah dong biar nggak jahat mulutnya. Yang jahat siapa gue? Sama Yudi siapa Vista jahat mulutnya. Kalau ada yang netizen yang begitu ya harus digituin emang. Kakak dulu jadi istrinya Pak Doso ya. Aku gedek banget. Tapi hatinya baik sayang. Siapa? Aku. Mbak, kami nanti pengen jerit-jerit lagi. Apa? Apa? Nanti kalian jerit-jerit lagi. Ngantuk ya Kak Bisa? Iya ngantuk. Iya Mbak Yani. Iya dulu. Iya. Kak Mandar, halo. Kak Visa dukung mana? Aduh, dukung ini loh yang bikin Apa itu? Pot C. podcast. Kak Visa satu proyek lagi kan sama Dea Imut di sinetron Inayah? Enggak dong, Dea enggak ikut di Inayah. Jadi Ina. Ada Pansos sama Nick Bull. Masa? Pansos? Ngapain Pansos? Nggak salah, Ji. 1107844. Ngapain Pansos? Sebelum ada Nikita, udah ada gue. Jadi nggak ada Pansos sayang. Kalian tuh kebalik. Jadi dulu di sinetron Mbak Vista pernah Dulu itu Kak Vista Niki itu main bareng sama Kak Vista di Islam KTP. Dia itu masih jadi peran pendukung kakak. capek diem. Kalau lagi baterainya baru di charge rame. Bayar lagi. Aku lagi capek soalnya dari pagi guys. Usia Kak Visa berapa? Coba tebak Kak, berapa? Si Doktif baper ya. Loh, orang gua ditanya, loh Doktif jangan nyarahin gue, nyarahin wartawannya. Wartawan nanya gue jawab lah. Coba kalau wartawannya nggak nanya begitu pasti Iya. Kak Adela, iya bener Kak Adela. 2005 kamu jadi apa final Putri Indonesia, kasih tahu dong. Nggak mau flexing karya, biarin aja. Biar lihat di YouTube, di itu kan banyak tuh Google. di Google. Sekarang orang asumsinya kalau misalnya Bepomnya ditarik pasti asumsinya langsung jatnya berbahaya dong. Apalagi, gue jawab aja. Kamu wartawan yang nanya. Ketemu Dita Grace, iya Dita temen juga. Dea Imut jadi ajengnya anak Romodoso dari Amelinda. Enggak sayang, Dea Imut dia nggak pernah di Inayah. Tuh dia ngomong tuh, pernah jadi Putri Indonesia. Di Indonesia Kak saya, iya 2005. Bubur ini tadi itu mau hujan terus enggak jadi. Dingin banget tau Mbak sini. Iya di sini juga. Iya, saya nggak suka dingin tuh.
Mungkin mobil belum di itu nyuci. Sebentar nih. Ntar ya, kasih fotoku deh. Apa ini? Beres-beresin. Hah? Kak Vista masih nggak ada tuh Felicia nggak? Suatu saat nanti. Bentar ya. Dingin banget di sini. Tadi ada yang ngomong filter apa sih filter ya, emang begini kulit gue. Dingin tahu. Ini kayaknya 16 derajat deh ini. Ngapain? Masuk. Bentuk banget. Kenapa? Kemana tuh? Toilet. Lagi apa? Ujiin mobil ya. Di Plaza Senayan. Lagi di Plaza Senayan aku. Dia nggak bareng bule ya? Iya, bentar lagi. 10 menit lagi balik gue. 10 menit lagi. Ada travel price, boleh travel yang mana? Travel price itu di Premier 2 yang berapa? Premier 2 berapa? Kedua, yang berapa? Enggak lah, udah capek gue, hampir mau gue tidur. Digunci kan sayang? Aku nggak nyangka sedingin ini. Digunci tadi buka. Kamu. Si Acoy ya tadi buka tuh nyari topi. Itu C2 sama ada tiga pun. Mana mbak? Toilet? Lagi ngerapin baju dia Satria. Iya, kok bisa? Kok tahu? Aku kan di sebelahnya nih. Kakak kelihatan dari live. Oh. Iya, aku tuh dekat sama Mbak Vista udah dari 2016. Udah 9 tahun. Siapa itu?
Anaknya Kabista. Oh, Kita ya nggak apa-apa, Lek. aduh, dingin guys. Saking dinginnya udah gemetaran mau ngomong. Kamu mau tanya apa lagi guys? 6 menit lagi aku kembali. Masih jauh dari sini guys. Kalau nggak ngomong penontonnya turun guys, biarin aja ya. Aku juga mau off. Kalian mau tanya apa lagi? 5 menit lagi gue mau balik guys. Masih jauh. Minggu depan gue kesini lagi guys, mau nonton minggu depan itu film Hrithik Roshan diputar di seluruh dunia. Jadi gue nanti nontonnya di sini lagi. Hari ini film udah gue tonton semua. Sayara udah gue nonton, Dadak 2 udah gue nonton. Kalau nggak ngamuk-ngamuk nggak rawan kena ban ya. Jangan dari toilet. Dari toilet. Kamu lagi toilet. Apa? Nah itu bagus gitu. Emang iya mbak? Emang jadi ibunya Dini Aminarti? Iya, Putri Duyung Marina. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu ya? 2005, 2008, Enggak. 2010. Udah, 2013, 2015. Itu syutingnya di Pangandaran tuh. Aku, Dimas Seto, Dini bertiga. Dia belum punya anak ya mbak? Iya. Baru udah nikah lama ya? Mudah-mudahan segera diberikan momongan, atau kalau tidak diberi momongan akan diberikan anak yang banyak di kehidupan berikutnya. Iya, kalau tadi gue kan bener sih gue ya. Yang dua, 48. Hematin Amira.
Oh ya, oke, oke. Terima kasih. Ya, welcome. Terus mau pulang jam berapa? Hah? Mau Kenapa? pulang jam berapa? Ntar lagi paling. Happy. Yang mana ya introvert boy ya? Lupa aku udah lama itu. Mbak, saya off dulu ya. Ya, yuk aku juga ngantuk. Ya.